Bunda setelah BAB kenapa ya bawaannya kak lemas, tak bertenaga, ngantuk dan lain sebagainya. Pernah ngalamin, aku juga pernah ngalamin ini. Itu ternyata ada pergerakan usus. Kemudian juga ada yang bertanya, Bunda kalau misalnya konsumsi kayak kurkuma plus dan obat dokter apakah boleh, berapa jam dijeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih perjuangan asam lambung GERD anxiety? Semoga kalian juga lekas sembuh. Banyak banget yang laporan kalau saat ini udah sembuh, udah bisa aktivitas lagi seperti sedia kala, dan masih banyak tentunya yang masih berjuang juga. Masih banyak yang mau melihat dan juga konsumsi obat-obatan, masih berjuang menaikkan berat badan, dan masih banyak juga sering muncul sensasi-sensasi asam lambung ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputaran asam lambung GERD anxiety ya. Nah teman-teman, banyak banget yang bertanya, Bunda setelah BAB itu kok bawaannya lemas, pernah gak sih ngalamin ini? Jadi pada saat kita BAB, buang air kecil, itu biasanya kan kayak kecapean gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya kita nahan pipis itu kayak bawaannya itu gak enak banget ya. Kayak perut itu kayak terasa penuh gitu ya. Jadi teman-teman, aku saranin pertama kalian harus banyak minum air putih ya. Kenapa? Agar kita tidak kekurangan cairan. Jadi lemas ini biasanya karena kita kekurangan mineral, kekurangan cairan. Kemudian yang kedua, jangan pernah nahan-nahan kayak mau buang air besar, jangan pernah tahan-tahan. Kemudian buang air kecil juga jangan ditahan-tahan ya, karena itu akan berefek ya kemana-mana. Biasanya sakit pinggang, kemudian biasanya kita anyang-anyangan. Selain itu biasanya kita juga kayak di bawah pusar itu kayak sakit, nggak enak, dan bawaannya itu pengen kencing terus, sakit dan lain sebagainya. Karena aku juga pernah ngalamin itu. Dan kalau misalnya ini sudah kita alami, apa yang harus kita lakukan ya? Pertama, banyak minum air putih, kemudian hindari kayak manis-manis berlebihan, itu harus dihindari. Selain itu juga hindari duduk terlalu lama. Jadi kalau misalnya kalian kerja di kantor, kemudian duduk terlalu lama, biasanya kan kita kerjain 8 jam ya. Aku tuh biasanya kalau udah 1 jam duduk udah mulai jalan keliling sekitar 5 menitan ya, habis itu kembali duduk. Jadi jangan sok langsung duduk, itu nggak mau berdiri terus. Jadi lakukan gerakan-gerakan ringan agar kita nggak ya, organ tubuh kita tuh nggak kaku dan nggak merasa sakit ya. Jadi peredaran darah kita juga bisa lancar seperti itu ya. Kemudian selain itu juga setelah BAB kenapa kita lemas? Selain kita kekurangan cairan atau mungkin ada sesuatu hal, biasanya karena ada pergerakan usus ya, jadi bawaannya kita lemas. Ini normal nggak sih? Sebenarnya sih nggak normal, karena memang ini penyakit. Jadi saran aku teman-teman, kalau misalnya terus-terusan ngalamin hal ini, kok habis BAB kayak lemas, tidak bertenaga, itu biasanya saraf ya, aliran darah ke otak itu melambat, sehingga biasanya itu bawaannya lemas, pengen tidur aja kadang lemas. Saran aku nih teman-teman, kalau misalnya kalian terus-terusan ngalamin seperti ini ya, kalau misalnya udah lebih dari 1 minggu atau 10 hari masih terus lemas-lemas seperti ini, saran aku konsultasikan ke dokter agar diberikan beberapa obat-obatan ya. Aku tuh tidak berani memberikan resep ataupun obat-obatan karena aku bukan dokter. Pada saat itu ya, aku tuh habis BAB kayak lemas gitu ya, aku mikir oh ya mungkin ya aku kekurangan cairan, namanya kita lagi sakit ya kan, banyak banget sensasi asam lambung yang kita alami. Jadi kita tuh menghadang ataupun menerima, menghadapi sensasi-sensasi itu, kayak bawaan itu ya Allah kok nggak enak banget. Jadi kayak badan kita tuh kayak berasa lemas, capek. Jadi cara aku pada saat itu selain konsumsi vitamin, aku juga perbanyak minum, kemudian perbanyak istirahat. Intinya pikiran itu nggak boleh kemana-mana, karena kalau misalnya kita udah banyak pikiran, itu nanti bakalan berefek kemana-mana teman-teman. Jadi apapun penyakit kita, intinya kita tuh nggak boleh banyak pikiran kayak parno, aduh ini aku kenapa lagi. Kita tuh harus yakin kalau ini hanya penyakit dan hanya sementara, pasti bisa sembuh. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya udah ngalamin kayak sering lemas kayak gini, saran aku
bisa konsultasi ke dokter. Misalnya nih, udah BAB kok masih lemas aja, udah minum air banyak, udah makan, tapi kok masih lemas aja. Kemudian istirahat yang cukup dan juga tidur. Dan saran aku juga konsumsi sari kurma ya teman-teman, itu juga bisa menambah tenaga, bisa menambah darah. Karena aku tuh pada saat itu sering banget tensi aku turun. Setelah aku cek, ternyata memang HB aku juga turun. Jadi setelah rutin konsumsi sari kurma, alhamdulillahnya udah membaik dan gak lemas-lemas lagi ya. Kalau misalnya gak ada sari kurma, saran aku bisa minum infus water kurma. Jadi ambil kurma kayak 7 biji, 9 atau 11, yang penting ganjil, masukkan ke gelas, kemudian direndam pakai air hangat atau air panas, air normal juga bisa, dikasih madu. Itu bagus loh diminum setiap hari juga, nggak ada masalah, nggak ada efek samping. Yang penting jadi kasih gula ya, karena kalau gula itu nanti bakalan menimbulkan penyakit baru lagi. Jadi kita konsumsi gula itu jangan berlebihan ya, seperti itu. Jadi ya masih sering lemas, lakukan hal-hal itu ya. Kemudian makannya juga diperhatikan, hindari kayak pedas-pedas, agar nanti pada saat ngeden ya, buang air besar itu nggak terlalu capek, karena ada pergerakan usus kayak gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu makan yang pedas, kemudian makan yang keras-keras. Kalau bisa makan yang lembek-lembek dulu, seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bunda, aku saat ini lagi konsumsi obat-obatan dokter, apakah boleh konsumsi kayak vitamin dan juga konsumsi kayak kurkuma plus ataupun mungkin kayak susu? Soalnya saat ini badan aku tuh kurus banget ya. Nah, teman-teman, jadi obat dokter dengan obat-obatan yang lainnya itu sebenarnya boleh ya digabung, bukannya digabung ya, tapi dikasih jarak. Seperti misalnya aku contohin ya, konsumsi obat dokter, tapi ada madu nih, kayak madu Zetsmak misalnya, atau madu gomuk. Aku pengen gemuk, Bun. Gimana caranya agar tidak terkontaminasi dengan obat dokter? Jadi pada saat itu cara aku konsumsi obat dokter kan 3 kali sehari ya, di pagi, siang, dan juga sore hari, agar tetap aku konsumsi madunya dan tidak ada terkontaminasi dengan obat dokter ya. Meskipun ya pasti terkontaminasi karena semua itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Cara aku nih, kalau pagi aku itu konsumsi obat dokter, ada yang sebelum makan ya, kayak sukralfat, omeprazol atau lansoprazol atau ranitidin dan sebagainya. Aku tuh biasanya sebelum makan, tapi sebelum konsumsi obat itu aku minum tepung Garut dulu, karena menurut aku itu untuk pelapis. Karena kalau misalnya aku bangun tidur langsung minum obat itu kayak gimana ya, kayak rasanya langsung masuk ke lambung, itu nggak enak. Jadi aku tuh selalu lapisi semuanya dengan tepung Garut ya. Minum ke tepung Garut dulu 30 menit sebelum minum obat, ataupun habis minum tepung Garut nih beberapa menit kemudian aku langsung minum obat. Setelah minum obat kan makan ya 1 jam atau 30 menit. Nah di jam 10 ya, di jam 10 kan itu udah kayak aku ngemil-ngemil, kayak ngemil oat ya, biskuit, ataupun mungkin nasi. Kalau misalnya nggak bawa makan ringan, aku biasanya bawa nasi yang sudah ada lauknya. Bisa nasi goreng, oat, biasanya kayak gitu ya, tapi pakai minyak yang aman. Nah, kemudian di jam 10 itu aku itu menggunakan untuk minum minuman yang lainnya ya, seperti madu atau susu, ataupun kayak kurkuma plus untuk menambah nafsu makan, untuk menambah berat badan. Jadi, aku tuh konsumsinya di jam 10 atau jam 9 ke jam 10 kayak gitu ya. Agar kita ada jeda. Jadi dari jam 6 misalnya kita konsumsi obat, jadi ada jeda ya, 7, 8, 9, 10 itu udah berapa jam, itu menurutku nggak apa-apa ya. Kemudian kan konsumsi obatnya lagi selanjutnya siang. Biasanya nih aku konsumsi obat itu di jam 1 ya. Jadi ada jarak lagi dari jam 10, 11, 12, 1. Jadi 3 jam. Itu menurut aku nggak ada masalah teman-teman. Jadi buat kalian yang mau konsumsi kayak kurkuma plus, ataupun gomuk, ataupun kayak obat-obatan yang lainnya, boleh dikasih jarak aja. Emang kurkuma plusnya konsumsinya berapa kali? Kalau aku sih sekali sehari ya. Pada saat itu aku tuh minum vitamin sekali sehari. Kemudian susu sekali sehari, meskipun disarankan kayak 2 kali, aku tuh hanya rutin konsumsi obat-obatan dokter. Berapa lama sih Bun konsumsi obat dokter? Jadi saran dokter itu maksimal 8 sampai 10 minggu, jadi nggak boleh lebih ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalau ketergantungan obat, bisa dilepas secara perlahan-lahan. Misalnya dari 3 kali jadi 2 kali, kemudian jadi sekali, itu lama-lama akan terbiasa dilepas. Jangan ketergantungan kayak bertahun-tahun konsumsi obat, itu juga kurang baik. Itu nanti bakalan merusak
beberapa organ tubuh kita ya, kayak misalnya efek ke ginjal. Yang penting teman-teman pada konsumsi obat banyak minum air putih dan harus sesuai resep dokter, kayak gitu ya. Jadi aku selalu menyarankan konsumsi obat dokter sesuai resep dokter, sesuai petunjuk dokter. Dan kalau misalnya udah enakan, jangan ketergantungan, perlahan-lahan dilepas aja seperti cara-cara aku. Saat ini bunda masih konsumsi obat enggak, tapi kalau misalnya aku kemana-mana kayak mudik kemarin ya, aku itu bawa stok ya, kayak jenang gemi aku bawa, karena itu kan sasetan, satu kali minum itu ya konsumsi 1 saset, jadi aku bawa. Kemudian aku juga bawa kayak Herbavomis, takutnya di perjalanan atau selama di kampung-kampung kan jauh dengan dokter, jauh dengan puskes, makanya aku tuh bawa stok aku. Yang aku bawa itu kemarin ya, omeprazol, kemudian apalagi ya, Herbavomis, kemudian jenang gemi, dan juga obat diare sama obat mual aku bawa, takutnya ya, namanya kita di kampung nggak tahu, takut masuk angin dan lain sebagainya. Jadi aku itu semua bawa persediaan, tapi masih utuh sampai sekarang nggak diminum ya, cuman buat jaga-jaga aja ya, namanya sedia payung sebelum hujan ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian nih yang masih kurus ya, boleh konsumsi vitamin kayak Kurkuma Plus, Gomuk, minum susu SR, Gomilku, gini boleh, tapi dikasih jarak aja dengan obat dokter. Ini aku konsumsinya 10 hari baru turut-turut, berat badan aku naik 3 kilo ya. Kalian boleh konsumsi kalau udah nggak ada sensasi sendawa ya, karena kalau sensasi kayak gastritis, sering ngap itu hati-hati ya, jangan dulu konsumsi ini, kecuali misalnya udah nggak ada sensasi bun, cuman aku masih rutin konsumsi obat dokter atau lagi pemulihan, ini boleh dicoba. Tapi setelah dicoba kalau misalnya ada sensasi, jangan dilanjutkan ya, di stop dulu, tunggu sampai lambungnya enakan. Memang ini untuk menyehatkan lambung, tapi kalau misalnya lambungnya udah ada radang atau tukak ataupun udah ada luka, harus hati-hati konsumsi ini. Ini sih bagus ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas kita, menjaga kesehatan kita, bagus untuk tulang, bagus untuk gigi, bagus banget untuk kesehatan. Tapi kalau yang udah kayak lambungnya udah agak kategori menengah ke atas, harus hati-hati, tunggu sampai misalnya udah gak ada sensasi atau udah jarang-jarang sensasinya baru konsumsi, itu pun 2 jam atau 1 jam setelah makan. Jangan dalam keadaan perut kosong agar tidak menimbulkan sensasi lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang ya, tetap semangat, terapkan 3P-nya sambil ya perhatikan makanan yang masih kurus ya, makanannya porsinya ditambah, kemudian olahraga yang diterapkan, minum susunya juga boleh, atau vitamin-vitamin yang lainnya, pikirnya dikontrol, tidurnya yang cukup, dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur, harus happy agar cepat naiknya. Kalau misalnya kita udah bawa happy, udah santai, harus berdamai dengan sensasinya, itu insya Allah pasti perlahan-lahan semua sensasi hilang dan alhamdulillahnya bisa normal lagi, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini. Ini aku udah ngantuk ya, semalam itu baru nyampe perjalanan dari Sulawesi ke Jakarta. Alhamdulillah besok akan mulai beraktivitas kembali. Semoga kalian juga sehat, bisa beraktivitas kembali tanpa adanya sensasi-sensasi asam lambung ataupun penyakit yang lainnya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.